Shalom saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Hari ini saya akan lanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Kita sedang berbicara tentang panggilan ilahi. Secara khusus kita sedang membahas tentang panggilan ilahinya terhadap Abraham. Dan kita sedang membahas tentang ujian yang kedua. Yaitu mengapa Hagar dan Ismail itu diusir pergi dari tempatnya, dari keluarganya Abraham. Mari saja kita berdoa sebelum kita memulai. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena Kau memberikan kami anugerah, kesempatan untuk kami dibawa dan dituntun oleh Tuhan melalui pribadimu lewat daripada firman. Terima kasih karena Engkau menolong kami juga melalui pekerjaan Roh-Mu, agar firman itu menjadi daging, menjadi jati diri kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa berfirman, bahkan menyingkapkan misteri tentang kerajaan-Mu, misteri tentang diri-Mu sendiri Tuhan. Kepada kami, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, bawalah kami semua. Bawalah setiap orang Tuhan. Untuk bisa bekerja sama dengan Roh yang kudus. Untuk dibawa masuk kepada kebenaran. Sehingga kebenaran ini, itu menjadi nyata dalam hidup kami. Dan bukan hanya kami tahu tentang firman. Tapi kebenaran itu menjadi hidup kami. Jadi nyata. Terima kasih Tuhan. Kami siap bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu, mari kita buka dulu. Galatia pasal yang saudara. Kejadian pasal yang 21. Mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat 10. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Ujian yang kedua yang sedang kita bahas adalah, ujian kedua terhadap diri Abraham adalah, bagaimana dia diuji dirinya. Untuk dia bisa mendengarkan dalam segala hal, khususnya perkara Hagar dan Ismail, untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sarah. Kita lanjutkan lagi. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Dia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Saya sangat suka sekali ayat 14 ini. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat dan memberikannya kepada Hagar. Ini sesuatu gambaran ketaatan. Apa yang terbangun pada dirinya Abraham. Allah bukankah Allah sedang membangun? Kejadian 1 ayat 26 dan 28 itu sebagai panggilan tertinggi buat Abraham. Dan Allah sedang membangun ini untuk menjadikan, untuk asah bagi Abraham. Allah sedang mengerjakan ini. Itu sebabnya dia membangun setiap keadaan, setiap kesusahan, setiap tantangan, setiap penderitaan, agar ini terrealisasi. Kita lihat di sini bahwa Abraham memiliki ketaatan. Dia bukan hanya takut istri, tapi dia juga takut akan Tuhan. Karena Tuhan ternyata mempertegas
bahwa dia harus mendengarkan suara istrinya, Sarah. Dalam hal ini, itu sangat penting buat kita. Kita buka kembali lagi dalam Galatia pasal yang 4. Galatia pasal yang keempat. Kita mulai dari ayat yang ke-24 saja. Oh, kita baca lagi dari ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, budaknya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. 2 ketentuan Allah. Ini artinya 2 ikat janji Allah. Hagar, ayat 25, ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, yang hidup, yang nyata pada masanya Rasul Paulus. Itu pada periode belum mencapai tahun 70 Masehi. Berarti masih hangat kisah tentang kematian Stefanus dan kisah tentang Yesus, orang Nazaret itu. Yang membunuh, Yerusalemlah yang membunuh Yesus. Yang membunuh hamba-hamba Tuhan. Jadi dikatakan Hagar itu adalah Gunung Sinai di tanah dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, yang hidup pada masa itu. Dalam perhambaan dengan anaknya. Nah, mereka ada di perhambaan apa? Di ayat di atasnya, kalau tidak salah di ayat 8. Oh sorry, bukan di ayat 8. Ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Mereka yang hidup di bawah perhambaan hukum Taurat. Sorry. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah. Oke. Sampai di sini aja dulu. Perhatikan ini baik-baik. Alkitab mengatakan, Rasul Paulus menegaskan bahwa apa yang ditulis dalam Kejadian 21 dan Kejadian 22 yang selalu dibacakan pada saat tahun baru, orang Yahudi, orang Ibrani, orang Israel, adalah kisah tentang lahirnya Ishak, kemudian diusirnya Hagar dan Ismail, lalu kemudian dibacakannya kisah pengorbanan Ishak yang diikat di Gunung Moria, itu dibacakan pada saat tahun baru. Tentu ada sesuatu yang tersembunyi yang sebenarnya menjadi keyakinan bagi orang Yahudi bahwa hal itu adalah sesuatu yang merupakan rencana agungnya Tuhan buat mereka. Rasul Paulus menulis bahwa ini adalah ketentuan Tuhan. Atau disebut dengan sebagai ikat janji Allah bagi Hagar dan Ismail. Ya, bagi Hagar dan Ismail. Dan apa artinya ini ketentuan Allah? Apa artinya ini merupakan pengaturan Allah bagi Hagar dan Ismail? Perhatikan baik-baik. Paulus mengatakan ada perempuan, anak hamba, seorang perempuan yang menjadi hamba dan perempuan yang merdeka. Lihat, Musa menulisnya dengan tegas. Dalam Kejadian 21. Ketika, gimana kita bisa harus menemukan nama ketentuan Allah dan pengaturan Allah ini. Yang menjadi berkat buat Hagar dan Ismail. Ketika, saya katakan, Sarah mengusulkan kepada Abraham bahwa dia harus mengusir Hagar dan Ismail. Maka itulah menjadi berkat besar buat Hagar dan berkat besar buat Ismail. Mereka
maksud saya, keduanya memiliki suatu status yang tidak diperkenan oleh Allah kepada Abraham dan keturunan-keturunan Abraham selanjutnya untuk beroleh hak yang sama dengan apabila Hagar itu masih berstatus budak dan belum menjadi orang merdeka. Dia tidak memiliki hak sama. Dan ini berpengaruh kepada Ismail. Dia akan tetap disebut, dia akan tetap merupakan garis keturunan daripada seorang ibu yang adalah budak. Jadi tujuan Allah, kenapa ini dikatakan pengaturan Allah oleh Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus melihat ke dalam alam spiritual tentang rencana agungnya Allah. Bahwa pengusiran Hagar dan Ismail, kenapa seolah-olah Sarah berkonspirasi dengan Allah. Allah setuju, engkau harus mendengarkan dari semua apa yang dikatakan oleh Sarah. Mengapa? Karena Allah ini adalah niatan Allah. Karena ini adalah pengaturan Allah. Karena Allah menginginkan bahwa Hagar itu menjadi manusia yang merdeka dan bukan budak, status budak pemberian daripada Firaun. Mereka menginginkan bahwa mereka ini adalah Allah dan Sarah. Mereka menginginkan bahwa status budak itu dilepaskan dari hidup mereka. Mari kita lihat sama. Hagar dibebaskan. Statusnya sebagai seorang budak. Setuju. Dan Tuhan tolong dia. Karena dia sekarang menjadi orang merdeka. Dan itu berdampak kepada Ismail. Ismail juga dibebaskan statusnya sebagai putra dari seorang ibu yang berstatus budak. Dia juga dibebaskan. Ismail bukan budak. Ismail adalah anak Abraham. Tapi dia berasal dari seorang ibu yang berstatus budak. Saudara tahu Yakub memiliki dua budak. Bilha dan Silpa. Dan dari garis keturunan ini tidak ada yang memiliki hak kesulungan yang terutama. Jadi pengusiran Hagar ini adalah merupakan pembebasan status dia sebagai budak. Sehingga Ismail sejak kejadian 21 menurut Rasul Paulus Ismail resmi menjadi seperti anak yang baru lahir yang memiliki status bukan lagi dari ibu seorang budak, tapi orang merdeka. Itu sebabnya Musa menulis dalam Kejadian 25. Saudara lihat pada tayangan. Kejadian 25. Itu sebabnya Musa menulis dalam Kejadian 25. Perhatikan ini baik-baik. Supaya saudara, ketika Abraham mati. Perhatikan ini. Ketika Abraham mati. Lihat. Disebutkan nama anak Abraham. Pada waktu itu. Disebutkan nama anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Ishak dan Ismail. Itu di ayat yang ke-9. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail. Dan juga hamba-hamba Tuhan, bukan Musa, menulis dalam 1 Tawaris 1 ayat 28. Yaitu, inilah anak-anak Abraham. Adalah Ishak dan Ismail. Jadi Ishak menjadi yang memiliki hak kesulungan. Yaitu yang akan memperoleh hak keistimewaan untuk mewujudkan Kristus.
Dia yang memiliki hak waris. Tapi saudara bisa lihat. Berapa banyak yang dicatat oleh Alkitab. Harta yang diberikan oleh Abraham kepada Hagar dan Ismail. Ketika dia sudah menjadi orang merdeka. Hanya sekirbat air. Dan sepotong roti. Ketika mengusir mereka menjadi orang merdeka. Tetapi mereka diberkati oleh Tuhan. Diberi kelimpahan oleh Tuhan. Saya katakan mereka diberi kelimpahan oleh Tuhan. Oleh karena ketaatan Hagar. Hagar juga yang memberikan nama kepada Allah. Oh, Allah melihat aku, dan aku melihat Allah. El-Roi. Perempuan pertama di Alkitab. Yang memberikan nama kepada Allah. Jadi status pembebasan ini sangat penting. Kalau kau baca nanti dalam Yeremia 34, sudah bisa lihat nanti saja. Yeremia 34 ayat 6 sampai 20. Allah itu murka kepada Israel karena pelanggaran hukum perbudakan ini. Kalau budak itu sudah diberikan, dibebaskan lalu kemudian kemudian akhirnya diambil lagi, ditahan lagi, dijadikan lagi budak, Allah murka. Jadi pembebasan ini itu dilakukan setelah kehadiran daripada Ishak. Sehingga status Ismail bukan lagi sebagai anak sulung. Tapi menjadi adik daripada Ishak. Jadi pengusiran Hagar adalah agar dia merdeka sebagai budak. Jadi keluarnya mereka dari rumah Abraham adalah supaya mereka menjadi orang merdeka. Dengan demikian maka status Ishak menjadi yang sulung dan Ismail adalah adiknya. Saudara bisa melihat sekarang menjawab apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Itu adalah dua ketentuan Allah. Itu adalah dua pengaturan Allah. Ini sangat mendasar buat kita. Lalu kemudian saudara bisa lihat. Di Kejadian 16. Di Kejadian 16. Ayat 12. Oh sorry saudara. Bukan Kejadian 16 ayat 12. Kejadian 16, ayat yang ke-10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Aku akan membuat keturunanmu. Lewat siapa? Lewat Ismail. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini untuk mengenapkan apa yang Tuhan katakan dalam Kejadian 13. Bahwa keturunanmu ketika Allah telah menunjukkan bahwa Abraham telah sampai kepada tanah perjanjian. Yaitu tanah Kanaan. Dia bilang begini. Ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Saudara bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan di sini. Makanya Tuhan mempertegas, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Tidaklah mungkin. Berarti Ismail, Hagar, semua ada dalam pengaturan Allah. Semua ada dalam rencana Allah. Dan dikatakan di sini, mari saya jelaskan kepada saudara. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah
mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, dia akan berhadapan atau di kehadiran daripada semua saudaranya. Saya mau tanya pada saudaraku, siapa saudaranya? Siapa saudaranya Ismail? Ya tentu hanya yang paling utama adalah Ishak. Itu sebabnya orang Israel tidak pernah dia bermusuhan dengan orang-orang keturunan Ismail. Tapi kalau orang Arab bermusuhan dengan itu urusan mereka. Karena urusan keyakinan. Lihat apa yang mereka lakukan. Sungguh luar biasa, sungguh terhormat. Ada damai di antara mereka. Apa yang dimaksudkan dalam Kejadian 16 ini? Jadi berarti berarti Ismail itu ada dalam rencana agung Allah. Kalau engkau baca itu dalam Galatia pasal yang dalam Kejadian pasal yang ke-21, itu jelas bahwa dia ada dalam rencana Allah. Kita lihat saja di sini. Yang membuktikan bahwa dia ada dalam rencana Allah. Kita lihat. Saya sudah sampaikan minggu lalu Pak saudara. Ketika Ismail sudah terkapar. Mungkin antara pingsan dan ada mulai kolaps. Lalu kemudian ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Allah mendengar suara anak itu. Suara apa? Suara hatinya. Allah mendengar suara Ismail dalam penderitaan. Itu yang pertama. Berarti dia ada dalam rencana. Itu adalah pengaturan Allah. Yang kedua, saudara, Allah membuat ikat janji dengan Hagar. Bahwa Allah akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Allah akan kerjakan itu. Dia akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Ayat 18. Bangunlah, angkatlah anak itu. Dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dia katakan, angkat anak itu. Padahal Ismail itu besar. Umurnya sudah 20-an tahun. Hagar wanita perkasa secara fisik juga. Dia memiliki kekuatan ilahi. Sehingga fisiknya kuat sekali. Wow, tidak mungkin. Karena dia ada dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, saudara bisa lihat ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Allah menyertai Ismail. Meski dia tinggal dan tumbuh besar. Dia menikah di padang gurun. Allah tetap akan menggenapkan bahwa dari keturunanmu akan muncul 12 raja. Meskipun kau hidup di padang gurun. Mengapa Tuhan lakukan itu? Karena merujuk kepada ikat janji kepada Abraham. Itu yang keempat. Berarti Ismail ada dalam rencana agung Allah. Karena hal itu dilakukan Tuhan kepada Ismail adalah karena dia adalah anak Abraham. Berarti rencana agung Allah lewat Abraham yang menghasilkan Kristus. Ismail ada di dalamnya. Ada pengaturan Allah. Yang kelima. Lihat sekarang Kejadian 16. Mari kita lihat sekarang Kejadian 16. Ini sesuatu yang dahsyat. Yang tidak pernah kita ketahui. Dan itu hanya terjadi pada diri Kristus. Yesus. Lihat. Kejadian 16. Mulai dari ayat yang ke-9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kemudian Tuhan mengatakan demikian. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Ayat 12.
Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang atau berhadapan dengan atau berada di tengah-tengah saudaranya. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini ketika Hagar sendirian. Ini ketika Hagar sendirian. Berarti Hagar diberitahu oleh Allah. Destiny, takdir hidupnya Ismail. Dia bakal jadi apa? Dan Allah hanya mempercayakannya kepada Hagar saja. Bagaimana tercapainya destininya Ismail itu? Lihat, Allah mengatakan demikian. Seorang laki-laki yang berperilaku seperti keledai liar. Tapi saya mau beritahu pada saudara. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Tangan tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya dia akan berhadapan. Ada berada di antara kehadiran semua saudaranya. Semua yang diucapkan Allah mengenai Ismail itu terwujud pada masa hidupnya Ismail. Meski dia tinggal di padang gurun, tetapi Allah menggenapkan apa yang dijanjikannya itu. Kita lihat apa saja yang digenapkan oleh Allah. Meskipun dia tinggal di padang gurun. Kita lihat Kejadian 25 ayat 12. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Yetur, Napis, dan Ketma. Itulah anak-anak. Ada 12 ya. Itulah anak-anak Ismail. Dan itulah nama-nama mereka menurut kampung. Bukan kampung, tapi kota. Di sini digunakan kata kota. Ya, di sini digunakan kata kota. Ya. Itu menurut kampung mereka. Dan menurut perkembangan mereka. 12 orang raja. Masing-masing dengan sukunya. Kalau engkau baca di Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu kepada Abraham. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak ia akan memperanakan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Allah akan menjadikannya. Kemudian ayat 23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya. Dan semua orang yang lahir di rumahnya. Juga semua orang yang dibelinya dengan uang. Yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka. Pada hari itu juga seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Ismail dikerat kulit katannya bersama dengan Abraham. Kalau Ishak pada hari ke-8. Mari kita baca sekarang ayat 16. Itulah. Nah, lalu kemudian ayat 17. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah Hawilah sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka atau semua apa yang diucapkan Allah. Baik kepada Hagar maupun kepada Abraham. Semuanya digenapi pada masa hidupnya Ismail. Tergenapi lewat hidupnya Ismail.
tentu kita akan mulai membahas nih. Apa yang dimaksudkan di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-12. Karena saudara bisa lihat peranan daripada Hagar. Hagar dia beri dia nama Ismail. Hagar segera memberi dia nama Ismail. Hagar bukan hanya menamai Allah dengan Elroy. Tapi Hagar juga memberi nama Ismail. Saudara tahu nama perempuan yang memberi nama buat anaknya. Dan itu terwujud. Adalah Maria. Allah beri nama Yesus. Anak ini akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Lalu kemudian siapa yang mengerjakan itu? Maria. Bersama dengan Yusuf. Nah, baiklah kita mulai membahas sekarang ayat 12. Kejadian 16 ayat 12. Karena ini adalah suatu kehidupan buat kita. Perilaku. Dikatakan Ismail ini adalah seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Wow. Hagar harus membangun anaknya seperti keledai liar. Demikian nanti anaknya itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan bukan menentang, saudara. Ini bukan menentang, ini hal yang salah. Tadi kita udah baca di ayat sebelumnya, Kejadian 25. Dia akan berhadapan dengan saudara, semua saudaranya. Siapa saudaranya? Pada masa Kejadian 16. Pada masa dia diusir, siapa saudaranya? Ishak. Saya katakan Ishak. Mari kita bahas sekarang Kejadian 16 ayat 12. Ini sesuatu yang penting buat saudara. Buatan Tuhan ini. Ini menjadi berkat buat Ismail. Siapa yang membangun ini terwujud? Hagar. Bukannya Abraham. Kita baca dalam King James Version. And he will be a wild man. His hand will be against every man. And every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of all his brethren. Dia akan menjadi orang liar atau orang bebas. Tangannya akan melawan setiap orang. Dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dan dia akan tinggal di hadapan atau bersama semua saudaranya. Perhatikan baik-baik. Alkitab bahasa Indonesia mengatakan bahwa dia akan memiliki perilaku keledai liar. A wild man. A wild man, keledai liar, kata liar ini, itu digunakan kata pereh. Bahasa Ibraninya. H6501. Lalu kemudian a wild man, ini digunakan kata man adalah digunakan kata Adam. H120. Apa artinya buat kita? Ini yang Tuhan atur. Ini yang Tuhan maksudkan. Ini yang dibangun oleh Hagar. Hagar menjadi tangan Tuhan untuk memproses hidupnya Ismail. Sehingga dia menjadi a wild man, menjadi pereh Adam. Apa arti pereh Adam? Dia setiap tangan, setiap orang melawan dia. Dan dia melawan setiap orang. Apa artinya? Ini ada yang disebut dengan kemerdekaan. Dia bukan budak. Digunakan kata keledai memang tepat sekali. Dia bukanlah keledai beban. Saya ulang, dia bukanlah keledai beban. Keledai beban itu kehidupan seperti budak. Dia adalah keledai liar atau keledai hutan. Wow. Jadi saudara bisa lihat ayat 12 ini. Ini takdir buat Ismail. Di sini dia disebut pereh Adam atau manusia bebas liar. Tidak akan menjadi keledai beban lagi. Saya ulangi, dia tidak akan menjadi keledai beban. Tapi dia akan menjadi keledai hutan atau keledai liar. Wow, ini luar biasa.
Dan dia akan melawan setiap orang. Dan orang akan melawan dia. Ini menunjukkan kepada kebebasan dan bukan budak. Dia memiliki otoritas. Dia memiliki kehidupan. Dan akan menentang. Ini menunjukkan kehidupan merdeka. Kemudian dikatakan lagi, Ismail akan hidup bersama dengan saudara-saudaranya. Yakni Ishak dan anak-anak dari Ketura. Kita tidak perlu membahasnya lagi. Dari mana dia, dari Hawilah sampai Syur. Dia hidup di antara tanah Midian, tanah ini. Dia selalu ada di antara tengah-tengah saudaranya. Karena dia bukan pemilik daripada padang Arabia itu. Yang dikatakan Paulus. Di Kejadian 25 ayat 13 sampai 18. Diawali dengan Kejadian 25 ayat 1 sampai ayat 8. Tentang keturunan Abraham dari Ketura. Saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana pada hari tuanya Abraham. Dia bisa lagi beristri. Apakah dia sudah mulai naksir ketika Sarah sudah tua? Dan ini yang dipertegas dalam kitab sejarah. Bahkan dalam Talmud orang Yahudi. Juga ditulis bahwa Hagar itu hanyalah penyebutan untuk orang asing bagi orang Ibrani yang menyebutnya. Dan nama dia sebenarnya adalah Ketura. Ini yang dahsyat sekali. Ismail disertai oleh Tuhan. Untuk menggenapkan janji Allah pada Abraham. Bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi seperti debu tanah dan pasir di tepi pantai. Lihat, Ismail lah yang menggenapkan itu. Jadi apa yang Tuhan telah rencanakan? Seperti yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Taklukkanlah itu, tundukkanlah itu, seluruh muka bumi. Beranak bercucu penuhi semua muka bumi ini. Bukankah itu juga diwujudkan melalui Ismail? Ismail artinya dalam bahasa Ibrani Yismael, Allah akan mendengar. Tidaklah mungkin bahwa Ismail itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi yang dimaksudkan, saya ulangi, yang dimaksudkan dalam Galatia 4. Mari kita lihat Galatia 4. Ayat 29. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging. Menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Bukankah ini ucapan daripada Sarah? Ternyata ucapan daripada Sarah ini mengandung suatu kandungan rencana agung Allah. Dia ingin memberikan kemerdekaan kepada Hagar. Selain dia ingin memberikan kemerdekaan kepada Sarah, dia ingin bahwa ahli warisnya itu adalah Ishak. Itu pengaturan Allah. Banyak orang tidak pernah mengerti tentang pengaturan Allah. Tetapi dalam Galatia 4 ayat 29-36 itu berbicara keturunan Abraham lewat Hagar. Yaitu adalah Yerusalem saat ini kata Paulus. Yerusalem saat itu. Siapa Yerusalem saat itu? Kata Paulus. Siapa yang dimaksudkan saat itu? Itu yang dimaksudkan pada saat itu adalah justru adalah orang Yahudi. Mereka itu dalam perhambaan hukum Taurat. Mereka berupaya mendapatkan perkenanan Tuhan lewat ketaatan kepada hukum Taurat.
Dan bukan berdasarkan kasih karunia. Wah. Ini yang saudara lihat. Mereka yang fanatik kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah perintah, itu adalah firman Tuhan. Mereka menentang keturunan Ishak atau Sarah, yakni pengikut Kristus dan Mesias itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Tapi kemudian kita lihat ketika dia diusir, dia menjadi orang merdeka. Ada suatu masa dia diusir menjadi orang merdeka. Mereka tidak lagi hidup dalam perbudakan. Saudara tahu, Petrus bersama dengan bersama dengan ke-11 rasul yang lain, dia orang Yahudi. Mereka yang dulu hidup di bawah hukum Taurat, dalam perbudakan hukum Taurat. Tapi mereka menjadi orang merdeka. Paulus, seorang Farisi, ahli Taurat. Dari suku Benyamin. Dia dibebaskan dari hukum Taurat. Dari tekanan hukum Taurat. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam Galatia 4 ayat 24, ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, pengaturan Allah, ikat janji Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambahan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Gunung Sinai itu enggak di Israel, saudara. Tidak ada itu. Ini berbicara tentang Israel. Makanya orang Israel setiap tahun baru membaca kitab ini. Jadi padang gurun Paran adalah Sinai. Tempat tinggalnya Hagar dan Ismail. Itu bukan di negeri Arab. Jadi saat Hagar mengandung, dan dia ditindas oleh Sarah karena Hagar memandang rendah Sarah tuannya. Sehingga dia lari ke padang gurun. Dekat mata air di jalan Syur. Itu kalau saudara baca di Kejadian 16 ayat yang ke-7. Lihat pada tanya. Tapi Tuhan berfirman di sana. Tempat itu akhirnya dinamai Lahai Roi. Kenapa tempat itu dinamai Lahai Roi? Karena di situ tempat malaikat Allah berfirman. Kita lihat sama-sama. Kejadian 16. Lahai Roi. Letaknya antara Kadesh dan Beret. Disitulah Allah mendapatkan julukan baru. Yang disebut engkaulah El Roi. Wih. Ini dahsyat yang kita tidak akan habis-habisnya untuk membahas tentang Ismail dan Hagar. Jadi saudara bisa lihat. Di Kejadian 16. Malaikat Allah mendatangi Hagar. Tidak mungkin kalau Hagar melakukan selingkuh dengan Abraham. Hagar melakukan dosa yang fatal pada Abraham. Allah berkenan. Perhatikan baik-baik. 2 kali Hagar mengalami perjumpaan. Di Kejadian 21. Ketika dia diusir. Kejadian 16, Kejadian 21. Boleh saya katakan sesuatu? Ini adalah malaikat penampakan Kristus. Yang senantiasa muncul pada perjanjian lama. Kalau engkau baca di Kejadian 16, itu digunakan kata malak. 16, Kejadian 16, ayat 14.
Di situ digunakan kata malak. Malak ini adalah pembawa pesan, messenger. Jadi saudara bisa pahami sekarang dia 2 kali ditemui oleh malaikat penampakan Kristus. Ini sangat penting sekali dan harus dipahami maksud Tuhan atas Hagar. Sebab 2 kali malak Tuhan atau Adonai kita sebut menemuinya. Mengapa 2 kali? Alasannya karena adalah hal ini. Pertama, Hagar itu menjadi satu-satunya tokoh perempuan di Perjanjian Lama yang berani memberi nama kepada Tuhan dengan sebutan Engkaulah El Roy. Ayat 13. Artinya adalah Allah yang menampakkan diri dan melihat aku. Karena bahasa Ibrani kata Roy atau Roy H7210 artinya nampak. Abraham juga pernah memberi nama kepada Tuhan di Gunung Moria. Sebutannya adalah tempat Jehovah Jireh. Tempat Jehovah Jireh. Artinya adalah Allah melihat. Kejadian 22 ayat 14. Mari kita lihat. Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Dalam bahasa Ibraninya di King James Version. Jehovah Jireh. Dalam bahasa Ibrani aslinya dikatakan adalah Jehovah sees. Allah melihat. Bisakah kau lihat? Apa yang diucapkan pertama kali oleh Hagar. Di Kejadian 16, bukan di Kejadian 21. Dia menamai Allah dengan Allah melihat. Allah menampakkan diri. Allah nampak. Allah melihat. Berapa tahun kemudian, Abraham juga memberikan nama yang mirip. Yang kedua, kenapa malaikat itu mendatangi dia 2 kali? Dan dia juga yang memberikan nama kepada putranya Ismail sesuai dengan perintah ucapan Tuhan. Itu dalam Kejadian 16 ayat yang ke-11. Kejadian 16 ayat yang 11. Selanjutnya malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Dia ditindas. Saudara ingat cerita tentang Elkanah yang memiliki 2 istri, namanya Hana dan Penina. Penina selalu ingin menindas Hana karena Hana mandul. Saudara bisa lihat apa yang terjadi kemudian. Yang terjadi kemudian adalah Allah membalikkan semuanya. Allah berkenan kepada Hana, seorang dari garis keturunan suku Lewi yang hidup di tanah Efraim. Pada masa kebobrokan daripada Efraim,
para imam besar di sana dari orang-orang Lewi. Di sini juga Hagar memiliki kemampuan, dianugerahkan Tuhan, kasih karunia untuk memberikan nama Ismail. Artinya Allah mendengar. Itu adalah pribadi yang menunjukkan bahwa dimensi Allah ada pada dirinya Ismail. Yaitu Allah mendengar. Berarti Hagar juga membangun dan membentuk Ismail sesuai dengan harapan Tuhan. Berarti itulah sebabnya itu adalah pengaturan Allah. Ismail dibesarkan oleh Hagar ibunya dengan keterampilan, dengan kehidupannya, dan dengan kekuatan yang dimilikinya. Sebab Hagarlah yang tahu destiny hidupnya Ismail. Yang tahu. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh melewatkan begitu saja. Sebagai gereja Tuhan, melewatkan begitu saja kehidupan Hagar dan Ismail. Allah mengatakan bahwa ini adalah kiasan. Tentu ada pengaturan Allah di sana. Sebab banyak hal dahsyat yang Tuhan kemukakan dari hidup mereka. Untuk kita yang percaya. Dan sebagai pengikut Kristus. Wah, ini luar biasa. Jadi kita kembali lagi pada Galatia 4. Mulai dari ayat 24 dan seterusnya. Ayat 25 mengatakan Hagar ialah gunung Sinai. Berarti Hagar ini melambangkan wahyu Allah. Yang merupakan ikat janji Allah. Antara Allah dengan bangsa Israel. Di gunung Sinai. Yakni hukum Taurat. Dan juga masa keluarnya Israel dari perbudakan Mesir. Hagar itu melambangkan itu. Padahal Hagar itu sendiri orang Mesir. Tapi dia melambangkan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Keluarnya bangsa Israel. Beberapa orang Israel setelah Yesus datang. Orang Yahudi ada yang dibebaskan dari perbudakan Taurat. Jadi Hagar ini melambangkan dan mengartikan turunnya hukum Taurat. Semuanya ada dalam pengaturan Allah tentang hukum Taurat. Saya mengajak kita melihat sesuatu. Yakobus 2. Ada sesuatu yang kita perlu simpangkan dulu. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham percaya. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ternyata digunakan kata pilos. Pilos itu juga bisa mendasari kata yang disebut adalah kata daripada pilea. Persaudaraan. Hubungan karena hal-hal yang ada hubungannya dengan darah. Dan beberapa komentari Alkitab, dictionary Alkitab mengatakan, pilos ini juga bisa digunakan kata adalah kekasih. Nah, ini sesuatu yang harus perlu saudara lihat. Berarti Abraham itu, ketika dia percaya kepada Allah, maka dia menjadi sahabat Allah atau juga lebih tepat dikatakan sebagai kekasih Tuhan. Mari kita ajak saudara untuk bisa melihat dalam Yesaya. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub yang telah kupilih,
Keturunan Abraham yang kukasihi. Oh, keturunan Abraham yang kukasihi. Allah lebih tepat mengatakan bahwa dia adalah kekasihnya Abraham. Kekasihnya Tuhan berarti adalah pribadi yang penting bagi Tuhan. Dan diperhatikan seluruh hidupnya oleh Allah. Jadi Tuhan memperhatikan seluruh perjalanan hidup Abraham. Baik ketika dia memiliki anak melalui Hagar. Dan sesudahnya ketika dia memiliki anak setelah Ishak lahir. Itu sebabnya Ismail adalah dua ketentuan Allah, dua pengaturan Allah, dan adalah kehendak Allah. Lalu mengapa? Mungkin dari pertanyaan. Ishak harus tetap lahir sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, ini dijelaskan dalam oleh Rasul Paulus, itu seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 4 tadi. Dalam Galatia pasal 4, saudara bisa melihat penjelasannya. Yaitu penjelasan yang tentang bahwa Hagar ini adalah gunung Sinai, anak-anak perhambaan. Sarah ini adalah gunung Sion atau Yerusalem, anak-anak merdeka. Jadi Rasul Paulus menjelaskan tentang mengapa ada hukum Taurat dan makna dari hukum Taurat bagi bangsa Israel, serta mengapa ada Musa yang penggenapannya melalui Yeshua Hamashiach ataupun Yesus Kristus. Mengapa penggenapannya? Harus di situ. Di sini dipertegas bahwa apa yang terjadi pada Hagar, dia harus menjadi orang merdeka. Bagaimana dia merdeka? Dia tidak di bawah perhambaan hukum Taurat. Tapi Yesus datang di mana? Jangan kamu menyangka, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapkannya. Sehingga engkau terbebas. Hukum Taurat itu di bawah kekuatan penggenapan daripada Yesus Kristus. Bukan saudara yang di bawah penindasan hukum Taurat itu. Jadi Paulus, Rasul menegaskan bahwa Abraham memiliki dua anak. Dari kedua perempuan. Berarti ada dua ketentuan atau ikat janji. Ada dua pengaturan Allah. Jadi kesimpulannya, kedua perempuan ini ada dalam rencana Tuhan dan bukan suatu kesalahan Abraham. Allah berencana untuk mengambil Hagar. Jadi dari tengah-tengah bangsa Misraim, Mesir yang menyembah dewa-dewa binatang. Dari keturunan Ham ini, orang yang menentang Tuhan, yang membangun Babel dan semuanya itu. Membangun kerajaan manusia dan bukan kerajaan surga. Allah menyelamatkan Hagar. Jadi kalau kita lihat dari Galatia 4 ayat 25, Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab, bukan Saudi Arabia. Tanah Arab, yaitu di Arabia, dan sama dengan Yerusalem sekarang atau bangsa Israel pada masa Paulus menulis surat itu, yang telah membunuh Yesus, menganiaya Yesus, orang Nazaret, orang benar, dan bukan para rasul juga, para hamba-hamba Tuhan, termasuk Stefanus. Itu adalah cerminan dari Israel saat itu, yang merupakan keturunan Abraham secara daging dan bukan janji. Mereka hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya dari hukum Taurat. Jadi Hagar dipersamakan dengan hukum Taurat. Tapi ibu kita adalah Sarah yang berkata, usir hamba itu. Bebaskan dia dari perhambaan hukum Taurat. Usir dia. Dia menjadi orang merdeka. Dari Sarah lah lahirnya Yesus Sang Mesias. Sarah adalah Yerusalem surgawi atau gunung Sion. Dan perempuan merdeka yang melambangkan kita, yang sudah dibayar dosa kita
melalui darah Kristus dan sudah lunas di Kaisari. Itu sebabnya Allah menyebutkan dua ketentuan Allah. Dua pengaturan Allah. Dua ikat janji Allah. Sebelum kita mengakhiri, saya tergerak untuk kita melihat Kejadian 12 ayat 2. Lihat. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan kau akan menjadi berkat. Allah sedianya ingin mendudukkan Abraham. Itu setara dengan Tuhan menjadi berkat. Jadi bangsa yang besar dimulai dari satu orang. Berarti kemampuan Allah, ukuran Allah harus ditransfer di dalam diri Abraham. Kalau kau baca lagi di Kejadian 22, Kejadian 22. Ayat 17, setelah rencananya Ishak mau dikorbankan di Gunung Moria. Ini yang Tuhan katakan. 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya aku sendiri bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit. Seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Dia bilang keturunanmu. Apa artinya buat kita? Saya ulangi, apa artinya buat kita? Mari kita coba lihat lagi. Satu ayat. Di Kejadian 28 ayat 14. Kejadian 28. Dia bilang begini. Kepada Yakub. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yakub akan menjadi berkat. Bukankah ini hanya bisa Allah saja yang melakukannya? Ya, karena mulai dari Abraham, Allah sedang mengerjakan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dia sedang asah untuk panggilan semua manusia. Dia sedang memberi contoh supaya bisa menggambarkan seluruh rupa Allah. Seperti yang dikatakan di Kolose 2 ayat 9. Seluruh kepenuhan kealahan bisa berdiam di dalam tubuh jasmanianya Yesus. Seluruh kepenuhan Allah. Bukan hanya dimensi Allah Abraham saja. Bukan hanya dimensi Allah Ishak saja. Bukan hanya dimensi Allah Yakub saja. Tapi seluruh kepenuhan kealahan. Saudara bisa lihat. Apa yang Allah kerjakan kepada Hagar dan Ismail. Itu sebabnya. Saya ulangi sekali lagi.
Itu sebabnya Allah harus menguji panggilannya, apa yang saya sudah kerjakan kepada diri Abraham. Menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Allah sedang memproses itu untuk munculnya satu generasi yang mana mampu akan sanggup hidup di dunia ini untuk menampung seluruh kepenuhan kealahannya. Allah sedang mengerjakannya lewat Abraham. Saya ulangi, Allah sedang mengerjakan lewat Abraham. Allah sedang mengolah Abraham. Itu sebabnya Allah mengatakan, sekarang apa yang pekerjaan yang telah kuselesaikan dalam diri Abraham belum lagi cukup, tetapi itu sudah menjadi bahan buat dia kerjakan pada diri Ishak. Dia kerjakan pada diri. Dan sampai akhirnya, Maria, anak tukang kayu, seorang yang miskin, dari seorang ibu yang bersahaja, dia bisa menampung seluruh dimensinya Allah di dalam dirinya, Yesus, orang Nazaret. Lalu apa kontribusinya Ismail dan Hagar dalam hal ini? Saudara bisa melihat dua kiasan ini, dua pengaturan Allah, itu lebih tepatnya. Allah mengatur itu supaya dia kembali lagi untuk mengatakan kepada kita semua bahwa Sarah, tapi Yerusalem sorgawi, ayat 26, Galatia 4 ayat 26, adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Apa artinya perempuan yang merdeka? Dialah ibu kita yang mampu akhirnya menggenapkan dan melakukan pembebasan terhadap semua penindasan yang dikerjakan karena hukum Taurat. Itu sebabnya Sarah diatur oleh Tuhan dan maunya Tuhan. Sarah itu untuk usir perempuan itu dan anaknya. Suatu ketika saya merenung di hadapan Tuhan. Apakah Sarah sudah tahu? Sama seperti Allah yang memiliki perspektif kematahuan Allah. Bahwa Ismail akan tetap hidup. Disertai oleh Tuhan. Hagar juga akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Hidup di padang gurun. Hanya dengan bermodalkan sekirbat air. Dengan roti sedikit. Sarah tahu. Karena yang dia lakukan. Tentu atas petunjuk Tuhan. Usir. Karena dia berbicara. Anak itu tidak boleh menjadi ahli waris. Siapa yang memberitahu itu? Bukankah yang mengatur warisan adalah Abraham? Tidak. Allah. Sebabnya Sarah telah tahu itu. Jadi saudara bisa lihat. Sarah sudah tahu itu. Jadi saudara bisa lihat. Kontribusinya akan ada orang-orang yang hidup dimerdekakan oleh kekuatan ibu kita. Yaitu Sarah ini. Yerusalem yang turun dari surga. Yang akan dimerdekakan oleh gerejanya yang berasal dari surga. Yang dibangun oleh Allah sendiri. Jadi saudara bisa lihat. Apa yang terbangun dari ujian kedua ini. Dengan mengusir Hagar dan Ismail. Apa yang terbangun pada dirinya Abraham adalah iman yang teguh.
Iman yang dimiliki oleh Allah. Itu yang Allah mau kerjakan di dalam dirinya Abraham. Abraham tidak pernah melongok. Saya ulangi. Abraham tidak pernah melongok. Menanyakan kondisi Hagar. Menanyakan kondisinya Ismail. Allah. Abraham tidak pernah mengkhawatirkan itu. Dia percaya Tuhan menyertainya. Kenapa? Karena Abraham hidup dalam ketaatan. Ketaatan itu didasarkan oleh iman. Iman adalah kemampuan Allah. Kasih karunia Allah. Itu yang luar biasa dari dirinya Abraham. Jadi saudara bisa lihat sekarang. Oh, Hagar dan Ismail. Itu adalah ketentuan Allah. Kehendak Allah. Itu sebabnya Abraham diuji. Minggu depan kita akan mulai membahas tentang ujian ketiga. Saudara akan kaget mendengarkannya. Saudara akan lihat sungguh luar biasa apa yang dikerjakan oleh Ismail dan Hagar. Ternyata mereka masih tetap memiliki hubungan yang luar biasa sekali dengan Ishak sampai pada hari tuanya. Amin. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan untuk apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Penyingkapan ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena apa yang dituliskan dalam kitab Galatia ini. Itu benar-benar itu menjadi realita. Tidaklah mungkin Tuhan. Hagar dan Ismail diucapkan, dituliskan di situ. Itu tidak menjadi berkat. Karena kau punya maksud dan rencana. Terima kasih untuk pengaturan yang kau lakukan. Kadangkala kami tidak bisa berpikir Tuhan. Tentang skema ataupun sistem dan strategi yang kau lakukan. Tapi kami bersyukur untuk apa yang Tuhan singkapkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya kebenaran ini tertanam, firman ini tertanam. Dan Roh Kudus biarkanlah bebas bekerja dalam diri setiap orang. Terimpartasilah saat ini juga. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Bahkan mengendalikan cara berpikir mereka. Bahkan membuat mereka untuk mengarahkan cara berpikir mereka. Bahkan membuat hati nurani mereka. Itu menjadi benar di mata Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami dorongan dan kekuatan yang berapi-api dalam hidup kami. Untuk terus berjalan menuju sampai pada destiny. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.